Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti matkul teknologi informasi bank syariah ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Dinda Puspitasari, Dia Safitri, Desi Fitriana, Wahyu Puji Andarini, Zahra Rohimatul Baroroh akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami analisis. Kami mengambil dari 2 jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis edisi ke-6 yang berjudul Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis dan Jurnal BenQ Syar'i volume 3 yang berjudul Penerapan E-banking Syariah pada Sistem Informasi Perbankan Syariah. Tujuan penelitian mengetahui sistem informasi manajemen pada penerapan e-banking. Ada 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah guna meningkatkan daya saing di era globalisasi, yaitu yang pertama, membentuk SDI berkualitas. Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya insani atau SDI yang berkualitas, yang ahli di bidang ekonomi syariah. Yang kedua yaitu ekspansi segmen pasar bank syariah. Disadari atau tidak, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus pada masyarakat muslim saja. Padahal universalitas ekonomi Islam tidak hanya sebatas masyarakat muslim saja. Yang ketiga yaitu akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Yang keempat yaitu penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan bertransaksi, misalkan adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun kelebihan dari internet banking atau e-banking dapat membantu dalam hal yang pertama, melakukan transaksi non-finansial seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi finansial seperti transfer antar rekening BRI Syariah, transfer online antar bank, SKN atau clearing, dan RTGS. Yang kedua, melakukan proses pembayaran tagihan bulanan seperti pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan transaksi pembelian. Keuntungan lainnya dalam menggunakan layanan e-banking adalah yang pertama, hemat waktu karena tidak perlu meninggalkan meja kerja untuk melakukan aktivitas perbankan, cukup menggunakan PC, laptop, atau smartphone yang telah terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, aman. Dilengkapi sistem keamanan berlapis dengan dukungan keamanan jaringan SSL atau Secure Socket Layer atau bersertifikat VeriSign 128 bit serta e-token BRI Syariah. Yang ketiga, transaksi real-time online karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet. Yang keempat, satu akses untuk semua produk dengan login hanya menggunakan satu user ID dapat sekaligus mengakses seluruh produk yang dimiliki Bank BRI Syariah. Adanya fitur layanan yang tersedia pada e-banking perbankan syariah adalah A. Informasi saldo, B. Informasi mutasi rekening tabungan atau giro, C. Informasi portofolio rekening tabungan atau giro, D. Informasi deposito, E. Cetak atau unduh mutasi rekening tabungan atau giro, F. Transfer antar rekening, G. Transfer online ke rekening bank lain, H. Transfer antar bank via SKN atau sistem clearing nasional, I. Transfer antar bank via RTGS atau real time gross settlement, J. Dapat melakukan transaksi seperti layanan ATM, K. Pembelian tiket,
L. Membayar transaksi online. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari penelitian. Yang pertama, penulis tidak mencantumkan metode penelitian yang digunakannya, sehingga pembaca tidak mengetahui metode apa yang dipakai. Yang kedua, abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Seharusnya terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, footnote yang terdapat dalam jurnal tidak ada. Kemudian, untuk kelebihan dari penelitian, yang pertama yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Yang kedua, kata yang digunakan dalam jurnal sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Yang ketiga, materi yang terdapat di jurnal cukup lengkap, yang mana dapat terlihat pada sub-sub jurnal dalam jurnal tersebut yang lengkap dan mendetail. Kemudian untuk kesimpulannya, Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam dengan menggunakan personal komputer, laptop, notebook, atau personal digital assistant PDA yang sekarang ini bermutasi menjadi smartphone dan terkoneksi dengan jaringan internet. Layanan internet banking memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan. Secara garis besar, sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama front end yang berhubungan dengan nasabah dan back end yang berhubungan dengan bank. Kedua bagian ini biasanya dipisahkan dengan firewall. Bisa sebuah firewall atau beberapa firewall jika dibutuhkan keandalan dan kinerja yang sangat tinggi, sehingga layanan perbankan syariah dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan keamanan bank yang mumpuni. Kelancaran dan kemudahan dalam layanan e-banking didapat oleh nasabah yang menggunakan produk e-banking. Manfaatan e-commerce dalam dunia bisnis dan tujuan dari penelitian ini untuk jurnal 1 mengetahui pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis, faktor yang mempengaruhi perusahaan e-commerce dalam mempertahankan bisnisnya. 1. Menyediakan harga kompetitif. 2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. 7. Mempermudah kegiatan perdagangan. Selanjutnya, manfaat e-commerce bagi perusahaan. 1. Mendapatkan pelanggan baru. 2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. 3. Meningkatkan mutu layanan. Dan yang keempat, melayani konsumen tanpa batas waktu. Selanjutnya, dampak e-commerce dalam dunia bisnis. 1. Memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real-time melalui saluran komunikasi langsung via internet. 2. Menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. 3. Memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi. 4. Menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif, terutama untuk pemasaran internasional, mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk. 5. Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online. 6. Memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk, seperti kosmetik, mobil, rumah, komputer, kartu ucapan, dan berbagai macam produk lainnya. 7. Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibanding mass advertising. 8. Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan, karena sistem pemesanan elektronik memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. 9. Menghadirkan pasar maya atau virtual sebagai komplement pasar tradisional. Selanjutnya, faktor keberhasilan e-commerce dalam dunia bisnis. 1. Selection and value. Faktor pilihan dan nilai, meliputi pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. 2. Performance and service. Faktor kinerja dan pelayanan, meliputi navigasi, proses belanja, dan pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. 3. Look and feel.
faktor tampilan dan rasa, yakni meliputi pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. 4. Advertising and incentive, faktor iklan dan insentif, meliputi web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. 5. Personal attention, faktor perhatian personal, meliputi halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web dan pemberitahuan email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. 6. Community relationship, faktor hubungan dengan komunitas, meliputi komunitas virtual para pelanggan, pemasok, perwakilan, perusahaan, dan lain-lainnya, melalui newsgroup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. 7. Security and reliability, faktor keamanan dan keandalan, meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, dampak positif dan negatif e-commerce bagi dunia bisnis. Dampak positifnya, yang pertama adalah revenue stream, atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selanjutnya, dampak negatif e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial. Secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Dan yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang peretas program atau hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Kekuatan penelitian yang pertama memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Yang kedua, kata yang digunakan dalam jurnal sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Yang ketiga, materi yang terdapat di jurnal cukup lengkap, terlihat pada sub-sub judul dalam jurnal tersebut yang lengkap dan mendetail. Kemudian, kelemahan penelitian. Yang pertama, penulis tidak mencantumkan metode penelitian yang digunakannya, sehingga pembaca tidak mengetahui metode apa yang dipakai. Yang kedua, abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, footnote yang terdapat dalam jurnal tidak ada. Kesimpulan, dengan pemanfaatan dan penggunaan internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Dengan adanya layanan elektronik commerce atau e-commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat.
Hal itu dikarenakan di kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop atau notebook atau dengan personal digital assistant atau PDA dengan menggunakan teknologi Wi-Fi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.